nama saya Syahrul, salah satu periset dari Pusat Riset Sains Data dan Informasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya memiliki fokus riset lebih ke pengolahan dan analisis gambar dan video digital yang biasa dikenal dengan computer vision. Diawali dengan adanya kerjasama dengan salah satu startup yang memiliki fokus kepada teman tuli, yaitu Hirmi, untuk dapat membantu komunikasi antara teman tuli dan teman dengar. Untuk periset yang terlibat dari penelitian ini yaitu periset dari BRIN dan beberapa dari startup Hirmi, di mana tim-timnya dibagi menjadi tim database, tim pengembang model, dan pengembang aplikasinya. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan, di mana cara komunikasi teman tuli dengan bahasa isyarat sangat menarik untuk dikaji, dan sangat memungkinkan untuk didekati dengan teknologi computer vision yang merupakan kepakaran dari kami dari Pusat Riset Sains Data dan Informasi. Untuk fokus aplikasi yang kita kembangkan ini lebih untuk membantu komunikasi antara teman dengar dan teman tuli. Di sini kami ada dua cara promosi yang dilakukan. Yang pertama untuk masyarakat ilmiah dengan membuat sebuah karya tulis ilmiah yang dipublish secara internasional. Dan untuk masyarakat umum, kami mempublikasikan dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses dengan mudah melalui internet ataupun gawai. Kemudian aplikasi-aplikasi ini juga disebarkan ke komunitas-komunitas teman tuli. Masyarakat dapat mengakses aplikasi tersebut melalui website ataupun dapat menginstal aplikasinya melalui App Store yang tersedia. Untuk bentuk aplikasinya ada keduanya, yaitu di website ataupun melalui aplikasi mobile native. Perkenalkan, nama saya Edi Mariadi. Di sini saya sebagai leader untuk kegiatan pengembangan aplikasi bahasa isyarat untuk teman tuli. Jadi aplikasi yang sedang kita garap ini merupakan kerjasama ya antara PT Inovasi Disabilitas Indonesia dan Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, untuk aplikasinya sendiri yang nanti akan dikembangkan itu merupakan penambahan fitur dari aplikasi yang sudah ada, yaitu aplikasi Hirmi. Di sini aplikasi Hirmi itu sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu komunikasi teman tuli dan teman dengar, di mana aplikasi tersebut inputannya itu berupa teks. Jadi teman dengar itu menulis atau melakukan percakapan dengan suara, dan aplikasi ini akan menerjemahkannya ke dalam bahasa isyarat atau gerakan-gerakan yang dapat dimengerti oleh teman tuli. Nah, Hirmi ini fiturnya masih terbatas ya, karena masih searah, di mana teman tuli dengan melakukan gerakan-gerakan bahasa isyarat itu tidak mudah dimengerti oleh teman dengar. Nah, dengan adanya penelitian ini, permasalahan itu akan coba diselesaikan atau dipecahkan seperti itu. Nah, dari sisi pengembangannya itu sendiri, kita melakukan riset terlebih dahulu yang dilakukan oleh teman-teman BRIN ya, periset BRIN. Di sana ada perekayasa, peneliti, juga dibantu oleh teman-teman yang ada di startup yang mengembangkan Hirmi sebelumnya. Nah, selain para peneliti dan perekayasa yang ada di BRIN, juga ada pengembang aplikasi dari startup sebagai mitra kita, yaitu Pak Yusef sebagai project manajernya untuk tim software, kemudian ada Pak Rizky ya sebagai tim developernya. Nah, adapun proses pengembangannya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu pertama melalui tahap riset dulu ya. Tahap riset yang kami lakukan untuk sementara adalah mencoba mengenal atau mentranslasikan bahasa isyarat dalam bentuk huruf, kemudian angka yang diperagakan oleh teman tuli yang kami capture atau kami rekam melalui kamera cam atau kamera HP biasa ya.
kemudian dari situ kami di riset itu melakukan mengembangkan model, istilahnya mengembangkan model untuk menerjemahkan bahasa isyarat tersebut menjadi teks atau voice yang nantinya dapat dimengerti oleh teman dengar. Seperti itu. Setelah melalui riset, nah hasil riset ini akan dikemas dalam bentuk packaging perangkat lunak ya, yang kami sebut sebagai API ya, Application Programming Interface, untuk selanjutnya dapat diakses atau diintegrasikan dengan aplikasi berbasis web maupun berbasis mobile. Setelah riset dilakukan, tahapan berikutnya adalah pengembangan aplikasi itu sendiri. Pengembangan aplikasi yang dilakukan itu sepenuhnya dilakukan oleh mitra kami, yaitu PT Inovasi Disabilitas Indonesia, yang dimana mereka adalah pemilik dari aplikasi HIRMI ini. Nah, dari API yang nanti kita kembangkan itu akan diintegrasikan dengan aplikasi HIRMI yang existing. Nah, di situ untuk timnya itu sendiri ada tim front end. Tim front end ini memiliki tugas untuk melakukan desain, kemudian mengimplementasikan untuk antarmuka dengan targetan hasil yang nanti dikembangkan itu dapat mudah digunakan oleh pengguna atau dengan istilah lain user friendly ya. Kemudian ada tim lain yaitu istilahnya backend, yaitu bagian yang melakukan pemrograman komputer yang lebih ke prosesnya. Di sini mereka melakukan pemrograman di server side ya, istilahnya server side, yaitu aplikasi-aplikasi yang dijalankan secara di sisi server, di mana pengguna biasa itu mungkin tidak akan menyadari bahwa ada proses di belakang itu. Nah, kemudian yang perlu diketahui, aplikasi HIRMI ini nantinya atau yang sedang berjalan itu, untuk menggunakannya itu perlu yang namanya akun ya, sehingga perlu registrasi dulu di sana, dan nanti ada pengguna atau akun yang memang untuk berbayar dan akun yang memang akun biasa, dan itu dibedakan dengan fitur yang disediakan. Misalkan untuk yang akun berbayar itu memiliki fitur-fitur ya tambahan ketimbang akun yang free atau yang gak berbayar, seperti itu. Bentuk dari HIRMI ini sendiri untuk existing dan nanti yang kedepannya pun akan tetap dikemas dalam bentuk berbasis web, di mana pengguna bisa mengakses aplikasi HIRMI ini dengan browser atau perambah ya, dengan di PC, dengan mengakses hirmi.id. Nanti di situ akan kita bisa melakukan berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Dan yang kedua adalah berbasis mobile, sehingga karena sebagian besar untuk saat ini pengguna memiliki gadget ya atau gawai, nah itu dimudahkan untuk mengakses atau menggunakan HIRMI ini dengan gawainya sendiri, dengan mengunduh atau menginstal di aplikasi App Store ataupun di Google Store ya. Itu bisa diakses. Kemudian karena isu yang berkembang, di mana ada kebocoran data, dan kami menyimpan data-data yang pengguna yang sudah terregister itu dengan aman, karena kami tidak memaintain data-data itu secara selampangan gitu. Tapi kita menggunakan sebuah standar atau ISO untuk security data ya, sehingga dapat dipastikan data yang telah kami dapat, terutama untuk data-data pengguna itu cukup aman. Karena pembuatan aplikasi ini kita hasil kolaborasi, dan BRIN memiliki beberapa kawasan di Bandung dan di Tamrin ya. Cuman untuk pengerjaan aplikasi ini kita difokuskan di Bandung, karena beberapa tim baik periset maupun tim pengembang itu
sebagian besar berdomisili di Bandung.